Pengertian kehamilan. Kehamilan yaitu sebagai fertilasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung saat fertilasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional. Proses kehamilan. Proses kehamilan terjadi ketika sel telur dibuahi oleh sperma lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Janin berkembang selama sekitar 40 minggu. Kehamilan dimulai dari pertemuan antara sperma dan sel telur ketika pria dan wanita berhubungan intim. Yang selanjutnya ada tahap-tahap kehamilan. 1. Ovulasi. Ovulasi adalah salah satu proses yang terjadi dalam siklus menstruasi pada wanita. Yang kedua ada kenaikan hormon. Kenaikan hormon adalah memperbaiki sistem aliran darah atau pembentukan pembuluh darah serta memberikan nutrisi dan mendukung perkembangan janin. Yang ketiga ada telur berjalan ke tuba falopi. Telur berjalan ke tuba falopi adalah sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Yang keempat adalah ada sel telur tidak dibuahi. Sel telur tidak dibuahi adalah sel telur yang ada di dalam tuba falopi akan bergerak masuk ke dalam rahim kemudian hancur. Yang kelima ada fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi atau pembuahan adalah mengaktifasi sel telur dari wanita yang telah dibuahi agar dapat memulai proses pembuahan. Yang keenam ada implantasi. Implantasi adalah proses di mana morula berkembang menjadi blastokista kemudian menanamkan diri ke dalam lapisan uterus dalam endometrium. Selanjutnya, efek samping kehamilan. Yang pertama, 1. Mual dan muntah. 2. Kencing lebih sering. 3. Keputihan vagina. 4. Perut kembung dan bergas. 5. Perut gatal. 6. Kulit berjerawat. 7. Bentuk kaki berubah. Selanjutnya, pengertian menyusui. Menyusui merupakan pemberian air susu kepada bayi, baik secara langsung pada payudara ibu ataupun melalui proses pemerasan, explicit breastfeeding. Definisi tersebut hanya berfokus pada dosis atau banyak ASI yang diberikan tanpa memperhatikan durasi pemberian ataupun makanan lainnya yang ikut diberikan pada bayi. Sedangkan menurut Varney DDK 2008, menyusui adalah cara yang optimal dalam memberikan nutrisi dan mengasuh bayi dan dengan penambahan makanan pelengkap pada paruh kedua tahun pertama. Kebutuhan nutrisi, imunologi, dan psikososial dapat terpenuhi hingga tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya. Di sini ada manfaat menyusui. Selain membuat rahim kembali ke ukuran semula, menyusui juga dapat membakar kalori. Hal ini tentunya memudahkan ibu untuk menurunkan berat badan setelah melahirkan dan mencegah juga penyakit obesitas. Tak hanya itu, menyusui bahkan bisa digunakan sebagai salah satu program KB alami. Proses menyusui, yaitu sewaktu bayi menghisap puting areola, maka ujung saraf sensoris yang terdapat pada puting susu terangsang. Rangsangan akan dikirim ke otak hipotalamus yang akan mengacu keluarnya hormon prolaktin yang kemudian akan merangsang sel-sel kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Faktor menyusui. Kelancaran produksi ASI dipengaruhi oleh banyak faktor seperti frekuensi pemberian ASI, berat bayi saat lahir, usia kehamilan saat bayi lahir, usia ibu dan paritas, stres dan penyakit akut, IMD, keberadaan perokok, konsumsi alkohol, perawatan payudara, penggunaan alat kontrasepsi,
dan status gizi.